Untuk kedua kalinya Rizik Syihab belum penuhi panggilan kepolisian. Vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, Presiden minta masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan. Dua hari jelang Pilkada, KPU Surakarta menggelar simulasi pemungutan suara. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Loviana Dian. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pemanggilan kedua Rizik Syihab yang belum hadir di Polda Metro Jaya hingga sore hari ini. Kapolda Metro Jaya memberi ultimatum jika Rizik tidak datang maka akan dijemput paksa. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab beserta menantunya hari ini terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Mengantisipasi datangnya massa pendukung Rizik Syihab, sejumlah personel dan kendaraan taktis bersiaga di Mapolda Metro Jaya. Namun hingga sore ini belum ada konfirmasi pihak Rizik Syihab akan datang untuk memenuhi pemeriksaan walau sudah pemanggilan kedua. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imron menegaskan jika Rizik kembali tidak hadir, maka berpotensi dijemput paksa. Saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya pada panggilan pertama 1 Desember lalu, Rizik tidak hadir dengan alasan masih sakit. Tim kuasa hukumnya datang ke Polda Metro Jaya untuk mengonfirmasi ketidakhadiran Rizik dan menantunya. Sedangkan esok harinya pada saat menyerahkan surat panggilan kedua untuk Rizik Syihab di Petamburan, penyidik dihadang anggota FPI. Sempat terjadi keributan, namun penyidik pastikan bahwa pihak Rizik telah menerima surat panggilan kedua. Rizik Syihab dan menantunya dipanggil untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena menggelar pernikahan dan maulid pada 14 November lalu. Acara itu dipadati pendukung Rizik yang tidak menjaga jarak dan banyak yang tak memakai masker sesuai ketentuan, padahal saat ini masih pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Front Pembela Islam angkat bicara terkait insiden Laskar Pengawal Rizik Syihab kontra kepolisian. FPI berduka atas peristiwa tersebut. Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan tidak ada upaya dari Laskar Pengawal Rizik Syihab dalam menghalangi penyelidikan. Lebih lanjut, Munarman menyebut ada 6 anggota Laskar Pengawal Rizik yang hilang pasca insiden bentrok dengan polisi. Jadi mohon maaf sebelumnya pada teman-teman wartawan, kita terimanya di teras sini aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rojiun. Atas wafatnya, atas syahidnya 6 orang laskar kami. Dan informasi terbaru mengenai dugaan penyerangan di tol Jakarta Cikampek, sudah ada rekan kami, ada Pangeran Negara dari Markas Front Pembela Islam dan juga di Polda Metro Jaya ada Yosepina Damaris. Kita menuju ke Petamburan terlebih dahulu. Pangeran, ada informasi terbaru apa dari Markas FPI saat ini? Baru saja terkait meninggalnya anggota Laskar FPI pada peristiwa tersebut. Polda dulu. Kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan teknis audio yang akan kami perbaiki bersama rekan kami Pangeran Negara. Namun kami akan menuju ke Polda Metro Jaya terlebih dahulu, ada Yosepina Damaris. Yosepin, apa perkembangan terbaru kasus penyerangan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek?
Abraham dan Lutfi masih diselidiki oleh kepolisian dugaan penyerangan dari simpatisan FPI terhadap aparat polisi di kilometer 50 tol. Cek. Ya, kami akan perbaiki kendala teknis yang kami beberapa rekan kami, yaitu ada FPI di Polda Metro Jaya dan ya, kami mohon maaf atas adanya gangguan teknis, ada kendala teknis bersama dua rekan kami yang melaporkan dari Polda Metro Jaya dan juga dari Komplek Petamburan di markas FPI. 1,2 juta dosis vaksin produksi Sinovac telah tiba di tanah air Minggu malam. Pengiriman vaksin pertama tersebut dijanjikan Sinovac untuk pemerintah Indonesia. 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu malam. Jutaan vaksin yang dibuat oleh perusahaan Sinovac ini didatangkan dari Cina. Satu 1,2 juta dosis yang tiba ini merupakan gelombang pertama. Nantinya akan dikirimkan 1,8 juta dosis vaksin jadi dan 45 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku pada Januari mendatang. Datangnya vaksin dari Cina ini membuka asa bagi masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kedatangan vaksin ini menjadi langkah awal pemerintah melaksanakan vaksinasi bertahap kepada masyarakat. Langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin dan vaksinasi masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu, keamanan dan efektivitasnya. Selain itu juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya. Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap, begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang telah diatur secara teknis oleh Pak Menteri Kesehatan. Sebelumnya, pemerintah memastikan 30 juta dosis vaksin COVID-19 akan diterima Indonesia pada kuartal 4 tahun ini. Jumlah ini terus bertambah di tahun 2021. Sinovac akan mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin di minggu pertama November yang akhirnya terrealisasi pada minggu pertama Desember. Selanjutnya, Sinovac akan kembali mengirim 1,8 juta dosis vaksin pada pengiriman kedua. Sinopharm akan mengirimkan total 15 juta dosis vaksin ke Indonesia. Sedangkan CanSino akan mengirimkan 100.000 dosis vaksin di bulan November, yang diikuti 20 juta dosis vaksin di tahun 2021 mendatang. Dan yang terakhir, sesuai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, AstraZeneca menyanggupi akan mengirim 100 juta dosis vaksin di awal tahun 2021. Vaksin menjadi harapan warga untuk menangani pandemi COVID-19, mengingat laju penambahan kasus positif di tanah air masih belum menunjukkan perlambatan atau bahkan penurunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo secara langsung mengumumkan kedatangan vaksin COVID-19 pada Minggu malam. Jokowi meminta masyarakat sabar dan mengikuti semua petunjuk tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta petugas yang bertanggung jawab menangani vaksinasi. Kita amat bersyukur, alhamdulillah vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi.
Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu lewat simulasi di beberapa provinsi, dan saya yakin setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua sudah dalam keadaan siap. Yang ketiga, karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk, saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi. Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus Anggota kepolisian terlibat bentrok dengan kelompok yang diduga simpatisan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Dari 10 orang yang diduga simpatisan Rizik, 6 tewas, sementara 4 lainnya melarikan diri. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menjelaskan mengenai penyerangan anggota Polri oleh orang yang diduga simpatisan Rizik Syihab di tol Jakarta Cikampek dini hari tadi. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyerangan berawal dari informasi yang beredar di media sosial akan ada massa dalam jumlah besar untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya yang dijadwalkan hari ini. Polisi terus ada tembakan, dengar ada 2 orang yang meninggal, terusnya teroris. Kejadiannya di mana ini? Di depan, Pak. Apa lagi parkir juga malam? Kalau parkir sih enggak, cuma main-main. Ada berapa mobil itu kemarin malam? 2, sebenarnya ada 2. Mobil itu dari arah mana ke mana? Ada arah ke Cikampek, Pak. Cikampek. Dibuntuti atau gimana? Dibuntuti atau di mana? Iya, kayaknya dibuntuti, soalnya sebelumnya udah ada polisi di sini. Di sini, di rest area? Iya. Petugas pun menyelidiki mengenai kebenaran informasi tersebut. Namun dalam penyidikan, petugas mendapat serangan dari kelompok yang diduga simpatisan Rizik Syihab. Hingga akhirnya petugas mengambil tindakan tegas. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Sementara itu, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mendukung sikap Polda Metro Jaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan upaya penegakan hukum. Kodam Jaya Jayakarta sesuai dengan undang-undang yang diatur akan memberikan perbantuan Kamtibmas dan penegakan hukum. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kapolda, dan Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami solid dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, kami akan tegakkan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya. Terima kasih. FPI pun membenarkan mengenai peristiwa penyerangan itu. Dalam pernyataan persnya, pihak FPI menyebut peristiwa itu terjadi saat Rizik Syihab akan menghadiri pengajian subuh keluarga.
Dari peristiwa itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam. Sementara dari 10 orang yang diduga simpatisan Rizik Syihab, 6 orang tewas dan 4 lainnya melarikan diri. Sepasang suami istri di Sumeneb, Jawa Timur menduga bayi mereka tertukar di rumah sakit. Anyu Sore akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.